Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 9 yang saya sayangi dan saya banggakan semua. Semoga anak-anakku semua tetap sehat dan selalu berdoa. Walaupun situasi masih COVID-19, kita tetap bersemangat anak-anakku semua agar pembelajaran ini dapat yang barokah, manfaat. Mari kita doa singkat aja. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anakku semua, pada kesempatan ini mari kita melanjutkan pembelajaran, yaitu dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang ketiga ini, yaitu mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Di sini kita bahas nanti ada 4 macam. Kita harus tahu apakah nilai itu. Yang kedua, hakikat ideologi terbuka. Kemudian ciri-ciri ideologi terbuka dan ciri-ciri ideologi tertutup. Yang ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Itu nanti yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mulai yang pertama, nilai Pancasila itu sesuai dengan perkembangan zaman. Mulai zaman Majapahit, kemudian sampai kepada Indonesia zaman penjajahan, kemudian Indonesia bisa merdeka, sampai sekarang nilai-nilai Pancasila tidak luntur. Karena apa? Memang nilai-nilai itu diambil atau digali dari bumi Indonesia sendiri, tidak berasal dari luar negeri. Jadi nilai itu apa? Nilai itu berasal dari kata valere. Itu ada artinya kuat atau baik atau berharga. Itu nilai. Di nilai itu pasti ada baik, kuat, dan berharga. Nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok kehidupan bangsa dan negara. Dalam ketatanegaraan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Noto Nagoro membagikan 3 nilai, yaitu yang pertama nilai material, itu nilai kebendaan. Yang kedua nilai vital, itu adalah nilai yang sangat penting. Dalam kamus Purwodarminto, nilai itu diartikan harga. Jadi kalau sesuatu barang atau yang berupa binatang maupun manusia itu ternyata ada harga, ada nilai. Kalau binatang otomatis dinilai dengan harga yang berupa uang. Sapi yang 3 tahun, 4 tahun beratnya 50 kilo, 100 kg, nilainya pasti berbeda. Tapi manusia juga demikian, punya nilai. Nilai diukur dari sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Nah, di sini yang nilai-nilai di sini kita bicara adalah nilai Pancasila. Di harga dalam arti takaran, misalnya nilai tukar dari emas atau intan. Yang kedua, harga sesuatu, misalnya uang. Uang kita bisa menyebut 5.000, 10.000, 20.000, karena tertulis dalam mata uang itu ada angkanya. Itu yang membedakan nilai tukar atau harga uang. Yang ketiga, angka kepandaian. Jadi dalam kelas pasti ada ranking. Ranking itu dinilai dari kepandaian seorang siswa tadi. Itu ada nilainya. Diukur dari nilai, itulah ada suatu ranking. Kemudian yang keempat, kadar atau mutu. Kalau manusia berkualitas, mutunya bagus, maka nilainya
tinggi, derajatnya tinggi, akan disegani, dihormati oleh orang lain. Sebaliknya, manusia yang tidak berkualitas artinya sering melakukan tindak pelanggaran terhadap norma yang berlaku, baik norma agama, sopan santun maupun norma hukum, pasti kadar mutunya rendah, sehingga orang tersebut tidak punya harga diri, harga dirinya sangat rendah sekali. Yang kelima yaitu adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting berguna bagi kemanusiaan. Contoh nilai sosial, nilai gotong royong, dan nilai agama. Itu anakku ya. Monggo disimak, nanti kurang jelas bisa japri Pak Roni. Dan kita lanjut. Nih, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu apa? Yang tadi kan nilai dasar. Dasar itu pokok atau inti sarinya. Kelima sila dari Pancasila pada hakikatnya adalah satu nilai yang memberikan inspirasi terhadap nilai-nilai yang lainnya. Nilai pokok yang pertama adalah nilai ketuhanan. Ketuhanan kalau lengkapnya ketuhanan yang Maha Esa. Itu aja masih umum, perlu penjabaran. Maka nilai Pancasila dijabarkan lebih terperinci di dalam UUD 45. Contoh nilai ketuhanan itu masih umum, bagaimana cara kita untuk berbakti mendekat pada Tuhan, bagaimana manusia bisa bertakwa kepada Tuhannya, otomatis ini dijabarkan dalam UUD 45, tepatnya pasal 29 ayat 1 maupun 2. Pasal 29 ayat 1 2 ini mengatur tentang ketuhanan dan kehidupan beragama. Jadi manusia ingin bisa mendekat pada Tuhan, biar bisa bertakwa, harus melalui agama. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Ini juga nilai dasar. Penjabarannya dalam UUD 45 bisa dilihat dalam pasal 34 contohnya. Ini fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Sekarang negara memperhatikan anak-anak yang cerdas, pintar, tapi secara ekonomi kurang mampu. Sekarang banyak beasiswa memberikan bantuan kepada anak-anak yang cerdas, pintar, tidak mampu ekonomi, tetap bisa berpendidikan terus bersekolah sampai ke perguruan tinggi, bahkan sampai ke luar negeri. Sampai kepada nilai yang ketiga, persatuan, keempat kerakyatan, kelima keadilan. Ini pun juga dijabarkan semua dalam UUD 45. Kita ambil aja yang nilai keadilan, contohnya pasal 27 ayat 1 maupun ayat 2. Setiap warga negara punya kesamaan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan adil. Semua warga negara di depan hukum sama. Artinya apa? Mulai rakyat biasa sampai presiden itu harus taat mentaati hukum yang berlaku. Kalau melakukan pelanggaran, siapa aja ya diproses dalam peradilan, akan diberikan sanksi oleh hakim, dan hakim dalam memutuskan perkara ini bebas, independen, tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga yang lain. Ini contoh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini contoh, ini adalah lambang, gambar lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Ini sudah kita bahas di kelas 7. Kenapa menoleh ke kanan tidak ke kiri? Ke kanan melambangkan kebaikan, perjuangan untuk yang baik untuk kemajuan bangsa Indonesia. Simbolnya Bhinneka Tunggal Ika, menggambarkan corak ragam kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam, tetapi tetap satu, yaitu bisa bersatu. Kemudian kita mulai hakikat idul terbuka.
Anak-anakku semua, Pancasila ini termasuk adalah ideologi terbuka. Kemarin sudah kita pelajari, ideologi yang selalu mengikuti perkembangan zaman, tidak menutup pergaulan di dunia internasional. Hakikat ideologi terbuka itu apa? Yang pertama ada gagasan yang memberikan arah dan tujuan. Jadi jelas arah tujuan negara itu akan dibawa kemana, tujuannya apa, jelas. Contoh tujuan bangsa Indonesia ini tercantum dalam pembukaan alinea ke-4, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ini contoh. Yang kedua itu sudah terbahas tadi. Yang ketiga, nilai yang diciptakan dalam kehidupan sudah jelas. Kehidupan sehari-hari diimplementasikan, kemudian diformalkan dalam hukum, kemudian diwujudkan oleh pemerintah. Contoh sekarang pendidikan bisa diperoleh mulai TK sampai perguruan tinggi dengan mudah. Hampir di setiap kota di seluruh wilayah Indonesia ada perguruan tinggi. Yang keempat, nilai yang dijunjung tinggi. Ya, nilai-nilainya sangat dijunjung tinggi. Contoh nilai ketuhanan masyarakat kita Indonesia adalah masyarakat apa, anakku semua? Masyarakat yang terkenal dan masyarakat agamis, masyarakat yang taat patuh kepada agama yang dipeluknya. Negara kita ada berapa? 5 apa 6? Sekarang ada 6 agama. Yang kelima, nilai-nilai dasar dan keyakinan sudah melekat dalam diri manusia sejak kecil, bahkan dalam kandungan. Seorang ibu yang mengandung sudah mulai ditanamkan nilai-nilai dasar keyakinan, yaitu dengan, kalau orang muslim, dengan baca sholawat, dengan mengaji dan seterusnya. Itu sudah termasuk nilai dasar dan keyakinan. Kemudian ciri-ciri ideologi terbukanya apa? Termasuk Pancasila ini. Yang pertama, nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar. Artinya nilainya itu memang made in, produk digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga sangat tepat, tidak dipermasalahkan. Kenapa demikian? Karena nilai-nilai yang dari luar dipaksakan ditanamkan di Indonesia oleh masyarakat ternyata tidak pas, bahkan ditentang. Contoh nilai-nilai dasar komunis. Karena masyarakat Indonesia yang cinta agama kok dipaksakan komunis, maka bahkan titik akhirnya terjadi pemberontakan G13 PKI tahun 1965. Yang kedua, nilai-nilai dari kekayaan moral dan budaya bangsa. Jadi nilai tadi sudah mewakili seluruh bangsa Indonesia, baik nilai dasar Pancasila pertama maupun sila kelima. Yang ketiga, anak-anakku, nilai Pancasila ada hasil konsensus masyarakat, bukan negara. Jadi nilai-nilai sudah hidup dilaksanakan oleh masyarakat. Contoh nilai sila kedua gotong royong, tolong menolong, sampai sekarang ini masih dibiasakan yang baik ini. Inilah contoh yang menghidupkan bukan negara tapi masyarakat itu sendiri. Yang keempat, bersumber dari kepribadian bangsa. Sangat tepat. Tetangga ada yang meninggal dunia tanpa diperintah, tanpa dipaksa, dengan rela datang untuk membantu, mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, sampai mengantar jenazah ke makam, bahkan mendoakan. Contoh nilai sosial seperti itu. Yang kelima, bersifat dinamis anak-anakku dan reformis. Di nilai-nilai Pancasila itu tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman sampai sekarang. Kalau toh ada masyarakat yang masih membicarakan ketidaktepatan Pancasila, itu wajar. Rakyat Indonesia 200 juta lebih, kok setuju semua? Pasti tidak mungkin. Pasti ada yang kurang setuju, itu namanya manusia.
Yang kedepan, yang keenam, ideologi terbuka itu mengedepankan pluralitas. Perbedaan tuh dijaga betul, diupayakan agar tidak timbul suatu atau perpecahan. Karena mengingat bangsa Indonesia bangsa yang pluralitas, bangsa yang berbineka. Yang ketujuh, memberikan kebebasan HAM. Masyarakat sudah diberikan kebebasan sekarang yang cukup bebas sekali, bahkan tapi bebas tetap koridornya pada norma-norma yang berlaku. Yang terakhir, sistem pemerintahan yang terbuka. Di pemerintahan kita sekarang terbuka dalam segala hal, kegiatan pemerintahan apapun, tentang anggaran maupun pemilihan umum, semuanya terbuka, bisa dilihat oleh masyarakat. Itu ciri-ciri ideologi terbuka. Kemudian selanjutnya kita mempelajari Pancasila sebagai ideologi terbuka tadi. Maknanya tadi sudah jelas, kita hanya untuk memperkuat, untuk mentauhidi. Di visual. Nah, kalau ingin filenya ini bisa saya kirim nanti lewat grup di kelas. Setelah selesai pembelajaran saya kirim grup untuk bisa dipelajari. Ini hanya sekedar tahu aja. Nah, ini gambar pemerintahan yang terbuka. Contoh negara kita sekarang terbuka sekali menyampaikan pendapat, tapi tetap kebebasan harus disertai dengan rasa tanggung jawab. Tidak boleh bebas sebebasnya. Kalau bebas sebebasnya tidak ada. Kebebasan pasti dibatasi oleh hak-hak orang lain. Artinya kita harus taat kepada hukum yang berlaku. Demonstrasi boleh, bagus, tetapi tetap melalui aturan, harus izin. Demonstrasinya di mana, jam berapa, itu boleh, tidak apa-apa. Kemudian ini gambar pemerintahan terbuka, open government. Setiap pemerintahan pusat Jakarta sampai pemerintah 2 kota kabupaten ingin menyampaikan masalah bisa langsung ke pemerintah kota, contoh dipimpin Pak Bu, ini bisa ke Pemkot. Kalau Pemkot tidak mau, ke wakil kita DPRD tingkat 2 kota, di depannya Dignas. Kemudian nih contoh demonstrasi yang damai, baik, ini hak asasi kita untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan berpendapat, menyampaikan pendapat. Kalau tidak bisa secara langsung, bisa melalui tertulis. Nih. Kemudian kita lanjut ideologi tertutup. Ada ideologi yang bersifat mutlak. Mutlak itu artinya apa? Mau tidak mau harus mau. Itu namanya mutlak atau otoriter. Tidak boleh membantah. Itu namanya tertutup. Yang pertama, ciri-cirinya bukan merupakan cita-cita yang hidup dalam masyarakat. Di masyarakat tidak ada, tapi dipaksakan oleh pemerintah atau negara, rakyat untuk melaksanakan. Itu namanya ideologi tertutup. Yang kedua adalah kelompok tersebut, yang pertama tadi, berhasil menguasai negara. Ideologinya itu akan dipaksakan kepada masyarakat. Nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai segi kehidupan masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut. Ini contoh negara-negara yang tertutup. Ini adalah dulu Rusia, kemudian Republik Rakyat Cina. Bersifat totaliter artinya mencakup, mengurusi semua bidang kehidupan. Semua bidang kehidupan diatur oleh negara. Yang keempat, pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan. Hak asasi tidak dihormati. Kok banyak perbedaan, tidak boleh
disatukan harus sama. Karena apa? Semua itu kehidupan harus sama. Kalau miskin, miskin semua. Semua kaya, kaya semua. Itulah ajaran ideologi tertutup. Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut. Itu anak-anak, itu adalah ciri-ciri ideologi tertutup. Ini saya tambahkan, ideologi tertutup atau mutlak, budaya tadi dipaksakan dalam masyarakat. Di masyarakat intinya melaksanakan ideologi itu ada tertekan, tidak sesuai dengan hati nurani dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua berasal dari pemerintah negara, jelas bersifat otoriter atau kekerasan. Kan namanya paksaan pasti kekerasan, tidak sesuai dengan hati nurani rakyat. Kemudian anakku, yang keempat, pembatasan kebebasan hak asasi dibatasi sekali. Tidak bisa bergerak, menyampaikan informasi dari pemerintah harus ditunjukkan dulu, nanti diedit oleh pemerintah. Ideologi bersifat kaku sudah berubah karena persatuan komunis dunia sudah hancur. Ini ideologi tertutup contohnya identik dengan otoriter, sudah jelas kekerasan, menggambarkan seorang dibuat karikatur ini. Kemudian pemerintahan yang tertutup yang bagaimana? Sistem politiknya cenderung semakin tertutup, tidak bisa dikontrol oleh rakyat. Sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi semua digerakkan dari pemerintah pusat. Mau tidak mau seluruh masyarakat harus melaksanakan. Itu namanya sentral. Yang ketiga, mekanisme kontrol sistem politik bersifat egois atau otoriter, mengingatkan tidak secara kebebasan tapi secara egois dari aparat negara. Sistem informasi politik terbatas, sangat terbatas sekali, dibatasi. Jadi negara itu kalau partai politiknya sedikit, satu atau dua, itu contoh mengarah kepada demokrasi yang tertutup. Nah, kira sekarang reformasi partai kita sudah banyak sekali. Menimbulkan kemerosokan mental bangsa, pasti ini ya. Kita lanjut aja aku. Ini contoh gambar pemerintahan Cina. Ini dalam forumnya aja bisa kita lihat, sangat tertutup sekali ini. Kemudian deklarasi komunis Cina dulu ini ya. Maka Indonesia dulu pernah